Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada hari ini gereja bersama-sama mengundang kita semua untuk merayakan Hari Kitab Suci Nasional. Dan tentu dalam perayaan ini kita semua diundang untuk bagaimana kembali merenungkan misteri Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Dan pada tahun ini, pada tahun 2022, setelah kita melewati masa di mana kita mengalami waktu 2 tahun kita diserang ya oleh COVID-19. Dan pada tahun ini, gereja memberikan kita suatu harapan baru dalam sebuah tema Allah sumber harapan hidup baru ya, yang tentu menjadi tema kita, tema dalam hari atau bulan Kitab Suci Nasional selama bulan September. Dan pada hari ini dalam bacaan yang kita dengar dan teristimewa melalui bacaan Injil dalam Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33, kita diundang untuk merenungkan bagaimana Allah memanggil kita untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah, mengambil bagian di dalam salib yang menyelamatkan. Saudara-saudari, mari saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, dalam hari Minggu Kitab Suci Nasional, kita semua diundang untuk selama bulan September ini, yang sesungguhnya bahwa merenung kitab suci itu dilakukan setiap hari selama 365 hari. Tetapi gereja memberikan kita kesempatan secara khusus pada bulan ini untuk lebih mendalam, untuk sama-sama belajar tentang bagaimana kasih Allah di dalam hidup manusia. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dalam kitab suci, dan seluruh kisah sejarah keselamatan mau memberikan kita suatu harapan, memberikan kita suatu kekuatan bahwa hidup orang beriman hanya bisa sampai pada tujuan akhir ketika ia menaruh seluruh harapannya pada Tuhan. Tema kita pada bulan Kitab Suci adalah Allah sumber harapan hidup baru.
Tentu setelah kita melewati masa COVID, masa di mana yang kalau kita mungkin katakan masa di mana banyak kesusahan, banyak kesedihan, banyak kesulitan, bahkan banyak penderitaan, dan sekarang berangsur pulih. Di sini peristiwa ini mengingatkan kita untuk belajar dari kehidupan, belajar untuk bagaimana menjaga kesehatan, belajar untuk bagaimana hidup di dalam kesatuan dengan satu sama lain. Hidup di mana untuk kita duduk bersama, merenungkan bersama arti misteri hidup. Dan yang paling penting, bahwa kita diajak untuk menaruh harapan kita, bahwa di tengah kesulitan hidup kita, Allah tidak pernah meninggalkan siapapun. Ia adalah satu-satunya harapan. Maka yang dituntut adalah kesetiaan untuk tetap menaruh kepercayaan itu, menyerahkan hidup kita dan harapan kita hanya kepada Allah. Maka dalam bulan kitab suci ini ada ayat-ayat yang memberikan kita satu harapan, di mana dikatakan bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan tentu ayat-ayat emas ini sangat memberikan kita satu harapan, bahwa Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan kita yang palsu. Bahwa jangan sampai kita hidup di tengah dunia ini hidup dalam kepalsuan. Hidup keagamaan kita tidak jelas. Kita tidak tahu tanggung jawab kita. Kita lupa tanggung jawab kita. Kita tidak peduli kepada Allah. Kita hanya mencari-cari kesalahan Allah dalam hidup. Ketika kita mengalami penderitaan, bahwa seolah-olah Allah tidak mencintai kita. Kita juga diundang untuk merenungkan bagaimana Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan dalam hidup kita. Ketidakadilan mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana juga kita memperlakukan diri kita, yang kadang-kadang antara jiwa dan raga tidak seimbang. Ini juga ketidakadilan. Kita menginginkan jiwa yang sehat, tetapi kita tidak memberikan raga kita kesempatan untuk sehat. Kita ingin bawa pikiran kita positif, tetapi kadang-kadang mulut kita negatif, hati kita negatif. Melawan ketidakadilan dalam keluarga kita, bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga kita. Melawan ketidakadilan, bagaimana kita melawan kehidupan masyarakat yang tidak sesuai. Kehidupan bernegara yang kadang-kadang tidak memberikan keadilan, kesejahteraan yang merata. Allah sumber harapan kasih setia karena kasih setianya. Ya. Bahwa dalam kesusahan kita, dalam penderitaan kita, hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan dengan penuh kesetiaannya, dia menaruh kasih yang sebesar-besarnya bagi kita. Karena dia menaruh harapan bahwa tidak ada orang pun yang dicintainya anak-anak Allah akan mengalami kebinasaan dan kesesatan. Di sisi lain, Allah sumber harapan karena kerahimannya. Allah adalah Bapa yang berbelas kasih. Kerahiman yang puncak dari kerahiman Allah adalah ketika ia memberikan hidupnya bagi kita. Di kayu salib ia memberikan kita suatu harapan akan keselamatan. Salib menjadi simbol cinta sejati Allah. Maka hari ini saudara-saudari di dalam Injil, Yesus mengatakan kepada kita, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus hari ini sesungguhnya mengajak kita bahwa fokus, harapan, andalan hidup kita adalah Allah. Bukan manusia, bukan dunia, bukan harta. Karena yang diberikan Allah sesungguhnya hanyalah sebagai instrumen, tapi bukan tujuan. Oleh karena itu, Allah harus menjadi topik utama, sumber utama, harapan utama hidup kita, andalan kita. Dalam situasi apapun, Allah selalu hadir. Dalam situasi sukacita, duka cita, kegembiraan, kesedihan, penderitaan, kebahagiaan,
Allah harus menjadi harapan kita. Allah harus selalu ada di tengah-tengah kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam uh, bulan kitab suci ini, bagaimana kita ditegaskan kembali pentingnya memiliki harapan dalam diri setiap orang beriman. Harapan yang harus kokoh, harapan yang harus kuat. Bagaimana membangun dasar iman kita, supaya kita tidak tergoncang dan terbawa arus oleh gelombang dunia, oleh zaman dunia yang penuh dengan kemunafikan, kepalsuan, yang kadang menawarkan kita suatu keindahan dan kecantikan, tetapi sesungguhnya di balik semua itu banyak kepalsuan, yang kadang tidak membawa kita kepada keselamatan, yang kadang memisahkan kita dari Allah. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah hal yang utama dalam hidup kita. Di balik semua keyakinan kita, di balik semua kepercayaan, Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Ia mendorong kita, Ia memotivasi kita, Ia menguatkan kita, Ia membimbing kita, Ia melindungi kita, Ia menjaga kita, Ia memberkati kita, Ia menguduskan kita, Ia menyertai kita, agar kita sampai pada tujuan. Maka saudara-saudara, dalam bulan kitab suci ini, mari kita bisa membaca kitab suci, merenungkan dan melihat bagaimana dalam setiap firman-Nya Allah menunjukkan kasih setia-Nya. Dalam seluruh pelayanannya, Allah menunjukkan bagaimana kerahimannya. Allah Maha Setia, Allah Maha Cinta. Ya, Allah yang sungguh membawa kita suatu kebahagiaan sejati. Semoga di bulan kitab suci ini kita semakin mencintai Tuhan, karena kita percaya Dia satu-satunya harapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.